Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Linux Network Configuration dan Troubleshooting. Sebelum kita lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Renita Aulia Wijaningrum dengan NIM 10. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Farisa dengan NIM 2405176040. Perkenalkan, nama saya Wedelia Gazara dengan NIM 2405176036. A few moments later. Jadi pada bagian di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiahnya dulu. Nah, artikel ilmiah yang kami gunakan itu yang ini. Jadi artikel ini sendiri tuh menunjukkan bahwa dengan menggunakan sistem Linux sebagai router, dual stack IPv4 or IPv6 plus backbone serat optik itu memungkinkan membangun jaringan multimedia yang efisien, hemat biaya dengan performa tinggi, dan latency rendah. Itu mengurangi perangkat keras jaringan tradisional. Ini sendiri bisa menjadi solusi menarik untuk lab jaringan, lingkungan kampus, atau organisasi kecil yang ingin mengeksplorasi sendiri jaringan multimedia berbasis IP. Selanjutnya itu ada pada bagian tujuan. Nah, pada bagian ini kita mulai dengan tujuan penelitian. Jadi, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengimplementasikan sistem berbasis Linux yang dapat berfungsi sebagai router. Sistem ini sendiri dirancang untuk menangani komunikasi multimedia menggunakan dua versi protokol internet, yaitu IPv4 dan IPv6 secara bersamaan atau dual stack. Artinya, sistem dapat bekerja di jaringan lama maupun jaringan modern tanpa masalah kompatibilitas. Selanjutnya itu ada pada bagian metodologi. Penelitian ini sendiri menggunakan 4 komputer. 2 komputer berperan sebagai host, yaitu server dan client. Sementara 2 lainnya berfungsi sebagai router berbasis Linux. Mereka sendiri menggunakan 2 jenis media transmisi, yaitu kabel Ethernet dan kabel optik. Untuk mengukur performanya, diuji beberapa parameter penting seperti throughput, delay, dan packet loss pada data multimedia yang dikirim melalui konfigurasi jaringan tersebut. Selanjutnya, itu ada bagian hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketika konfigurasi dilakukan dengan benar, performa jaringan meningkat secara signifikan, delay atau waktu tunda menjadi lebih kecil, packet loss berkurang, dan penggunaan kabel optik memiliki kinerja yang lebih baik dibanding Ethernet. Bahkan penggunaan kabel optik ini dinilai mampu menggantikan Ethernet untuk efisiensi yang lebih tinggi. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan artikel apa aja yang ada di dalam artikel tersebut. Yang pertama itu ada konfigurasi jaringan berbasis Linux. Nah, maksudnya itu yang di mana dalam poin pertama ini di mana membahas tentang langkah-langkah, perintah, dan praktik terbaik untuk mengatur atau mengkonfigurasi jaringan menggunakan sistem operasi Linux. Itu maksud poin pertama. Poin kedua yaitu pengaruh konfigurasi terhadap performa jaringan, yang dimana maksudnya di bagian poin ini menjelaskan bagaimana berbagai pengaturan dan konfigurasi yang dibuat dari poin pertama itu dapat mempengaruhi kecepatan, stabilitas, dan efisiensi atau performa dari jaringan tersebut. Lanjut yang ketiga ada penggunaan Linux dalam lingkungan eksperimen jaringan. Nah, yang dimana maksud poin ini itu adalah poin ini itu berfokus penjelasannya pada aplikasi praktis Linux sebagai platform untuk melakukan pengujian, simulasi, ataupun percobaan atau eksperimen yang berkaitan dengan jaringan. Jadi, secara keseluruhan, artikel yang kami gunakan ini dia fokus pada aspek jaringan komputer dengan menggunakan Linux sebagai dasarnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian konfigurasi. Yang pertama-tama kita buka terminal dulu.
Pertama-tama kita di sini menyeting IP dinamis atau DHCP. Masukkan password Kali Linux. Nah, di sini karena kita bikin di sini ada bekas IP statik saya. Nah, kalau IP statik itu dia masukinnya secara manual dengan masukin IP address, netmask, dan gateway, serta DNS name servernya. Karena kita sekarang hanya bikin yang DHCP dinamis, jadi di sini kita menggantinya dengan inet DHCP. Cara menyimpannya dengan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, di sini langsung saja kita restart. Nah, di sini kita coba kita coba IPA dulu. Di sini IP address-nya 10.0.2.15. Selanjutnya kita coba ping. Sini ada jaringannya. Kita coba juga ping 8.8.8. Memberhentikannya dengan cara Ctrl C. Selanjutnya, kita mencoba untuk menggunakan traceroute dengan cara sudo apt install traceroute. Nah, kalau paket traceroute-nya udah ada, itu bakal muncul is already the newest version. Selanjutnya, memakai traceroute itu caranya penggunaan traceroute ini untuk mengetahui dari mana www.google.com itu mendapat jaringan. Nah, di sini mendapat jaringan dari IP 10.0.2.2. Selanjutnya kita akan mencoba DNS lookup. Nah, DNS lookup itu untuk cari tahu berapa IP dari www.google.com dengan cara ini. Namanya itu www.google.com, addressnya itu atau IP address itu 216.239.38.120. Dan ini untuk IPv6 kalau nggak salah. A few moments later. Nah, baik. Selanjutnya adapun kesimpulan yang akan saya akan saya tampilkan, akan saya rangkum dari semua presentasi ini, di mana kelompok kami itu berfokus pada konfigurasi dan troubleshooting jaringan Linux yang didasarkan pada artikel ilmiah yang kami gunakan, yaitu tentang penggunaan sistem Linux sebagai router untuk komunikasi multimedia berbasis protokol internet, mana presentasi ini memadukan tinjauan literatur yang menunjukkan bahwa konfigurasi yang benar itu dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi delay serta packet loss, yang dimana dengan demonstrasi praktik nyata menggunakan Kali Linux, di mana praktik yang ditunjukkan ini meliputi konfigurasi IP dinamis, penetapan IP statis melalui berkas konfigurasi etc/network/interface, dan melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah seperti ping 88888, ping www.google.com, dan traceroute. Jadi itu kesimpulannya. Baik, itu adapun presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan juga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.